berangkat dengan sukacita karena sepak bola ini suatu kegembiraan. Tetapi kemudian faktanya mereka seperti ya diduga dibantai ya. Seperti Pak Arianto bilang tuh dibantai, pembantaian massal. Kalimatnya gitu, dibantai. Iya, pembantaian massal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, kita jumpa lagi. Insya Allah sehat dan waras, serta harus terus gembira. Salah satu yang khas di channel ini adalah ketika kami mengulik satu informasi, maka kami mengulik sangat dalam, sangat luas, dan ingin mendapatkan hal-hal yang senyatanya belum ada di media lain. Hari ini tamu kita adalah tamu yang istimewa dan tema kita masih berkutat dan berpusat pada kanjuruan. Kanjuruan itu bukan sekedar kelalaian. Dia bisa dikualifikasi sebagai kesengajaan dan juga menimbulkan korban yang luar biasa dahsyatnya dan bahkan jumlahnya bisa di luar statistik yang secara resmi dikemukakan. Untuk itu hadir salah seorang narasumber yang punya informasi dan pengetahuan soal tragedi dan skandal Kanjuruhan, Mas Imam Hidayat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat. Mas Imam Hidayat ini adalah advokat. Iya, advokat. Dia adalah ketua TATAK. Yes. Artinya kepanjangan TATAK adalah Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan. Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan. Dan TATAK itu dalam bahasa Jawa punya makna ya. Makna khusus ya Mas. Iya, TATAK artinya ya hitungannya semua udah pas. Udah pas. TATAK itu berani pantang mundur, boleh gitu ya. Iya, ya. Boleh ditambah gitu ya. Jadi sudah pas kita gitu. Iya. Dan beliau adalah sekjen dari satu organisasi profesi advokat. Siap. Ya. Iya. Karena profesinya advokat ini banyak gitu kan ya, asosiasinya. Nah, beliau salah satunya. Dan diskusi ini tak lengkap kalau tidak ada beste. Teman kita, Mas Novel Baswedan. Mas Novel sehat? Alhamdulillah, siap selalu hadir. Siap selalu hadir. Itu artinya hadir untuk memberi inspirasi dan semangat. Iya, betul. Sebesar apapun tantangannya, kita harus tetap semangat. Iya, siap. Nah, Mas Imam, ada beberapa isu yang perlu diklarifikasi nih. Pertama, masuk di isu ini satu kelalaian saja atau ini ada kesengajaan sehingga nama timnya pun disebut dengan tragedi gitu kan? Iya, betul. Menurut Mas Imam? Jadi begini, Bang Biwi dan Bang Novel, ini suatu kejadian sebenarnya bisa diantisipasi kalau memang dari awal mau dilakukan itu. Jadi ini kejadian luar biasa, bagaimana kemudian mengakibatkan orang meninggal sekitar 135, itu pun bisa lebih nantinya kalau kita mau. Anda berarti tidak percaya dengan angka itu? Sebenarnya kalau diri saya sendiri dan tim kita sih nggak percaya, karena itu kan keluaran angka resmi dari rumah sakit ya. Kita tahu bahwa penonton di dalam itu 42.000. Belum lagi yang di luar. Nah, di luar jauh lebih banyak. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya banyak penonton yang kemudian nggak mendapatkan kartis ataupun mendapat kartis tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya. Jadi kalau klien kita datang memberikan kesaksian di kantor kita TATAK itu, mereka pun ada yang berbicara kalau mau jujur korbannya di Wafa, rumah sakit Wafa Panjang itu sudah luar biasa. Tapi kemudian angka itu keluar 132, kemudian menyusul sampai 135. Oke lah, kita sepakati korban meninggal di situ. Belum yang cacat. Tunggu dulu. Jadi berapa jumlahnya sesungguhnya dan kenapa angka itu jauh melebihi angka 135 itu?
Ya, Kasih alasannya Ya. supaya tidak insinuatif nih. enggak, artinya ya kita harus cari tahu itu. Oke. Karena kan kejadian ini kan masif ya. Ya. Begitu kejadian jos, barangkali ada keluarga yang bawa pulang terus dikubur. Itu barangkali atau memang faktanya ada? Kalau cerita teman-teman dari kesaksian mereka di kantor, memang ada yang seperti itu, 1-2. Berarti secara faktual memang ada yang dibawa Iya. langsung dikubur Iya. tanpa melalui rumah sakit. Iya, Ingat, karena sudah keadaannya tidak memungkinkan lagi. Karena kan begitu banyak chaos ya tuh. Kemudian akhirnya penonton ini berhamburan, ya apapun bisa terjadi. Ini ada yang menarik, Mas Novel, kosakatanya ini. Karena dia lawyer, jadi kita harus kulik every single words yang diucapkan itu. Ada yang kondisinya, tadi disebut apa? Kondisinya sudah mengkhawatirkan atau sudah tidak layak lagi. Maksudnya apa itu kondisinya? Sehingga harus dikubur cepat-cepat. Ya itu sih yang datang ke kita, kesaksiannya mereka itu kan ada juga korban yang kemudian tahu-tahu dia sudah berlumpur semua. Sudah berlumpur. Iya, dia menyelamatkan diri itu pada saat keadaan kena gas air mata itu kan nggak sadar diri, mata udah sakit ya, gelap, dia cari Cari pertolongan gitu. cari pertolongan, tahu-tahu udah lumpur semua di sawah dia. Memang sekitar sana sawah ya? Iya. Oke. Itu. Terus? Jadi artinya kalau angka pasti yang meninggal sampai saat ini kita pun sebenarnya belum bisa menerima. Tapi kalau kita mau mengadakan penelitikan lebih dalam, ini kan situasinya udah berbeda. Apalagi kan saya lihat di Kanjuruhan sudah mulai dibersihkan. Ya tuh. Kemudian ada wacana untuk dibongkar total. Ya, ini juga nanti kita ngobrolin bongkar. Iya. Tapi saya mau ke Mas Novel. Mas Novel, dalam situasi kayak begini ya, itu kan memang harusnya ada tim yang independen yang diberikan, dan kita sudah ada timnya kan yang dibentuk oleh Menko Polkam ya. Tapi kemudian ada fakta lain seperti ini, dan fakta ini tidak sempat dikulik, diinvestigasi secara mendalam oleh tim ini, sehingga hasil dari tim ini juga tidak bisa mengkonfirmasi fakta-fakta lain yang sesungguhnya bertebaran dan berserakan misalnya. Ya. Ada pendapat mengenai ini? Memang gini, kalau kemarin kan kita tahu ada tim TGPF ya, gitu. Tim yang dibentuk untuk mencari fakta, dan jumlah korban ini kan fakta yang penting. Sebetulnya kalau mau mencari tahu berapa korban sebenarnya, itu kan mestinya memang, saya paham, mestinya nggak cuma lihat di rumah sakit saja. Yes. Karena bisa jadi orang meninggal, tapi nggak ke rumah sakit. Karena sudah tahu meninggal, kan boleh dia mungkin panggil dokter untuk periksa begitu kematian tanpa ke rumah sakit, terus dimakamkan. Jadi dengan tim pencari fakta itu, idealnya dia bisa menggunakan perangkat-perangkat pemerintahan setempat seperti RT, RW, kelurahan untuk mendata itu. Ketika itu dilakukan, hasilnya mestinya jauh lebih lengkap ya. Karena ada satu faktor kalau keluar dari rumah sakit, karena ada hal lain yang nggak muncul. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan apa tidak, tapi seharusnya TGPF harus melihat bahwa mengetahui jumlah korban pasti itu penting. Itu bagian dari hal yang harus dilakukan. Mengetahui jumlah korban penting dan menggunakan rumah sakit sebagai satu-satunya sumber rujukan itu kan kesalahan yang paling fatal. Karena di dalam pembuktian kan ada yang disebut dengan petunjuk. Petunjuk itu kan artinya harus juga dikulik di berbagai informasi lain. Dan itu kefatalan itu yang tidak dilakukan. Tapi kemudian tadi katanya Mas Imam ada kondisi fisik yang agak khas ya, yang tadi ada muka hitam lebam-lebam, terus ada apa? Busa, terus ada kemaluan juga. Keluar. Bisa dijelaskan lebih lanjut kondisi itu, Mas? Iya, artinya klien kita juga yang sudah mengajukan otopsi itu, dia juga menyampaikan bahwa kalau secara fisik utuh, artinya anaknya nggak kena imbas terinjak-injak.
tetapi kemudian wajah anaknya itu hitam, ya, kemudian keluar busa dari mulutnya, kemudian dari kemaluannya keluar air kencing, dan itu mengkondisikan sesuatu yang kemudian tidak beda jauh dengan kurban yang lain. Salah satu banyak seperti itu. Banyak. Bahkan salah satu klien kita juga anaknya namanya Jovan yang meninggal itu mukanya hitam, ininya garisnya putih. Karena dia sangat berusaha mencari udara segar ya akibat lontaran gas air mata yang sudah kedaluarsa. Jadi sebenarnya bau amonia, klien kita bilang sangat tajam sekali sih. Ya, karena diduga bom asap itu juga udah daluarsa. Sudah kedaluarsa. Dan ini artinya mengkonfirmasi hasil dari tim TGPF itu, Mas ya. Salah satu penyebab atau penyebab utama dari tragedi ini adalah bom asap itu. Nah, sekarang saya mau bergeser gini, Mas. Orang harus diotopsi. Nah, salah satu klien Anda pun akhirnya berhasil diotopsi. Tapi ada proses panjang untuk sampai akhirnya bisa diotopsi, dan ada keterlibatan LPSK. Kita mesti mengucapkan terima kasih sih sama LPSK yang melindungi orang tua ini supaya anaknya itu diotopsi. Bisa cerita, Mas, katanya maju mundur. Saya nggak ngerti maksudnya apa maju mundur. Bukan lagunya itu kan? Pembiduan maju. Ada itu maju. Ini gimana sih? Enggak kan gini, pada saat kita menduga suatu peristiwa itu sebab meninggalnya pembunuhan, layaknya kalau di perkara biasa, pennovel itu sebelum diserahkan ke keluarga sudah diotopsi duluan, pro justisia istilahnya kan gitu. Tapi ini kan sudah terlanjur diserahkan kepada keluarga. Dan alhamdulillah klien kita ini kan 2 anaknya meninggal. Siapa namanya itu, Pak? Siapa? Mas Devi Ato. Devi Ato, betul. Iya, Devi Ato. Ya. 2 anaknya meninggal, umur 16 sama 13, perempuan semua. Dan mantan istrinya meninggal juga. Jadi sekeluarga 3 yang meninggal. Nah, pada saat itu kalau kita berbicara kronologis mulai awal, sebenarnya kan LPSK itu datang ke kantor Tata, ya toh. Dia mem-BAP Mas Devi Ato, kemudian LPSK bilang, Mas, kliennya Saman ini mau diotopsi loh. Oh ya, oke. Akhirnya saya suruh bikin pernyataan, ya. Pernyataan itu kemudian kita lempar ke Jakarta. Tapi kemudian tanpa kita sepengetahuan kita, seizin kita tanggal 10, pernyataan tanggal 11 sudah keluar pengumuman dari Bareskrim. 10 bulan apa itu? Oktober. Nah, kita bikin 10, 11 keluar pengumuman dari Bareskrim akan diadakan otopsi tanggal 20. Klien kita shock. Karena tanpa memberitahukan dulu press release itu. Ya, toh. Berawal dari kejadian itu, kemudian Mas Devi Ato rumahnya di Bululawang didatangi oleh beberapa oknum ya, petugas Polres Panjen. Oknum itu petugas Polres Panjen. Dan itu bukan satu ya? Bukan, lebih dari 1. Makanya saya mau sebut oknum. Meskipun berpakaian putih sama hitam, tapi pada saat itu kan keluarga besar Mas Devi Ato, ibunya, bapaknya, kakaknya ada di rumah itu dalam kondisi trauma, kemudian didatangi. Meskipun intimidasinya nggak secara fisik, tapi psikis ya, dengan berkata-kata, katakanlah, saya sih melihatnya kata-katanya antitesis, artinya begini, apa Mas Devi nggak sayang sama keluarganya? Yang kedua, apakah Mas Devi sudah berunding dengan keluarga Wajak? Keluarga Wajak itu karena mantan istrinya sudah menikah lagi. Kalau kita berbicara hukum, 2 orang anak ini kan dibawa penguasaan penuh Mas Devi Ato, iya tuh, dan itu lebih dari 1 kali akhirnya ibu Mas Devi, bapaknya takut, merasa nggak nyaman, akhirnya tanggal 17 Oktober dibatalkan. Batalkannya gimana caranya? Dibatalkannya itu sepanjang sepengetahuan saya, karena pembatal itu tanpa saya dampingi ya. Itu kalau nggak salah pada waktu itu ada Komnas kalau saya nggak salah ya. Komnas ikut mendampingi ya. Komnas mendampingi siapa? Enggak, pada waktu proses itu kayaknya sih
hadir Komnas. Oke. Nah, kemudian membatalkan tanggal 17. Komnas apa? Komnas HAM? Komnas HAM. Ya, itu kan sebelumnya sudah ketemu dengan klien kita. Dan juga TGIPF, juga penyidik unit 1 Polda Jatim bersama saya, ya toh, datang ke rumah Mas Devi, ingin memastikan benar nggak sih ini batal. Akhirnya pada malam itu diputuskan batal. Ya saya tetap membatalkan. Oke, batal. Sebelumnya menyampaikan pembatalnya kepada siapa itu? Kepada oknum yang datang ke rumahnya atau kepada siapa? Saya itu nggak tahu pasti karena pada itu saya di Jakarta. Biasanya kan membatalkan kan dibikinkan surat juga tuh. Iya. Ternyata. Nah, itu dikasih ke siapa itu? Yang menuntun yang siapa, kemudian yang katakanlah mendraft siapa saya nggak tahu. Tapi tahu-tahunya ada permohonan pembatalan. Oke. Mengambil pelajaran dari itu, wah ini Mas Devianto ini kan orangnya Arema bener ya. Dia pokoknya ungkap seadil-adilnya, hukum seberat-beratnya. Akhirnya saya berkoordinasi dengan LPSK. Saya ngajukan perlindungan melekat terhadap Mas Devi ini dan alhamdulillah dikabulkan oleh LPSK. Kemudian secara berangsur-angsur Mas Devi ini mempunyai kepercayaan diri lagi, keyakinan diri lagi bahwa dia nggak berjalan sendiri. Setelah dapat perlindungan dari LPSK. Iya, dia nggak berjalan sendiri. Akhirnya dia mengajukan yang kedua kali. Tanggal 22 Oktober. Dan kemudian dilakukan ekshumasi itu tanggal 5 November oleh tim dokter TGIPF Jawa Timur. TGIPF itu apa? Tim gabungan Persatuan Dokter PDI. Oh, Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Iya, PDFI. PDFI cabang Jawa Timur. Bukan bagian dari PSSI ya. Oh, bukan jauh. Itulah. Tapi gini, Bang BW dan Bang Novel, sepengetahuan kita ya, efektif seorang mayat itu diotopsi kan paling lama 14 hari. Karena tergantung struktur tubuh juga struktur tanah. Kan begitu ya. Ini sudah 35 hari. Iya tahu, udah terlalu lama ya. Itu pun juga panjang cerita. Dan hasilnya pun akhirnya kita nunggu 8 minggu. 2 bulan. Memang otopsi ini harus dilakukan untuk menguatkan temuan-temuan dari TGIPF maupun Komnas HAM yang menyatakan bahwa penyebab kematian itu adalah gas air mata yang sudah kedaluarsa. Dan kita sudah berkomunikasi dengan dokternya, saya lupa ya namanya. Beliau sudah menyatakan, Mas, kita ini independen. Tolong didoakan supaya sesuai dengan harapan kita semua. Dokternya, ketuanya sudah bilang saya di by WA seperti itu. Artinya mudah-mudahan hasilnya apapun, tapi tetap itu mengutamakan kejujuran ya. Berbasis independensi dan kejujuran. Ya itu. Jadi di sini sebenarnya yang menarik itu ada upaya-upaya untuk mencoba dalam tanda petik menggagalkan proses otopsi. Padahal proses otopsi itu menjadi sangat penting untuk mengungkap apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Ini juga berkaitan dengan apa pasal yang tepat untuk dipakai. Kalau tadi ada indikasi kesengajaan, terus sudah gitu ini kesengajaan itu ada tujuannya, Mas, ada dengan maksud tertentu, maksud kemungkinan itu kan ada kualifikasinya itu. Dan kemudian itu menyebabkan matinya orang, maka pasal yang diterapkan pun kayaknya nggak tepat kalau cuman 359. Nah, kita mesti cek nih sama orang yang pernah belajar di akademi polisi. Gimana nih Mas Novel? Ada pengalaman atau apa pendapat mengenai itu? Memang 359, 360 yang menentukan kematian ya. Dan terus berbeda jauh sebenarnya dengan 338 atau 340. Kenapa? Karena ketika kita bicara terkait dengan 359, itu kan ada suatu kealpaan, dan itu kemudian ketika perbuatan itu karena kealpaan, mestinya dugaan bahwa ada perintah atau lain-lain itu jadi nggak masuk akal. Jadi pertanggungjawabannya personal. Tapi kalau ternyata ada kesengajaan ini tentunya tadi Pak Bibi bilang ada gradasinya, maka bisa jadi itu kemudian perbuatannya bukan personal, bisa jadi kemudian
ketika faktanya ada, maka bisa menjadi pertanggungjawaban kepada pihak lain. Mungkin ada yang ngasih perintah untuk melakukan tindakan-tindakan penembakan gas air mata dan lain-lain, itu menjadi bisa dilakukan, bisa dijangkau dengan pasal itu. Yang kedua, memang ketika gradasinya tadi ternyata melihat bahwa kondisinya itu ketika dilakukan tembakan gas air mata membuat orang akan paling tidak orang yang melakukan penembakan itu atau yang ngasih perintah kemudian bisa mengira bahwa dengan tindakan itu bisa menimbulkan kerisuhan dan kemudian bisa menimbulkan korban jiwa, maka itu mestinya bisa dijangkau dengan pasal itu. Dan sebelumnya pernah, kalau nggak salah di Polda Metro itu pernah ada kejadian kecelakaan Kopaja atau apa itu, Kopaja atau Metro Mini Maut kalau nggak salah. Metro Mini Maut, betul. Ketika itu seorang sopir Metro Mini yang memuat penumpang yang terlalu penuh, overload, dan kemudian di suatu jalan tikungan yang sulit gitu ya, dan di situ ada sungai, dia memacu kecepatan tinggi. Jadi kesengajaannya itu dilihat dari ketika dia punya kesadaran, pengetahuan bahwa itu mungkin terjadi. Kenapa? Dengan muatannya yang penuh, tentunya condongnya menjadi tidak stabil kendaraannya, dan kemudian dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dibelokkan membuat mungkin dia terlempar. Dan mesti kesadaran itu ada. Dan ternyata terjadi benar, dan kepada sopir itu kemudian dikenakan 338. Itu contoh ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mas Imam. Ada kemungkinannya itu disadari dan kemudian dia mengambil resiko atas itu, maka yang disebut dengan 359, 360 menjadi tidak relevan lagi di situ. Apalagi kalau ditambah adanya instruksi, karena dengan instruksi itu bisa menimbulkan kekacauan menimbulkan kerusuhan dan punya dampak yang lebih besar lagi. Karena begini Pak Bel, kemarin beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas soal ini, dan kemudian kita bincangkan bahwa petugas yang masuk ke dalam stadion dan membawa senjata gas air mata itu kan mestinya bertugas di luar stadion. Ya betul, kita diskusi itu. Masuk ini siapa? Ya. Tapi kemudian idealnya itu bisa dijelaskan dari CCTV yang menggambar di pintu. Nah, CCTV-nya gimana? Jika CCTV-nya ada, mari kita tanya. Nggak ada katanya, atau nggak terikon. Ada 3 hal tuh Mas Imam dari Mas Novel. Pertama, barang bukti yang bisa mengkonfirmasi kejadian itu. Satu. Terus kedua, ini sebenarnya dari hasil investigasinya Mas Imam ini, apakah petugas yang diturunkan, sebagiannya kan BRIMOB, memang yang berasal dari Malang atau tidak? Terus yang ketiga, saya mendengar ada petugas-petugas kepolisian yang sebenarnya dia tuh fansnya Aremania, atau bagian dari Aremania, sehingga kemudian dia biasa dipakai gitu ya, untuk mengelola potensi-potensi keramaian kayak gini, karena dia mengenal betul wataknya ini. Jadi ada 3 itu Mas. Apa ada CCTV yang itu, petugas itu dari mana, dan kenapa tidak diturunkan petugas yang tadi itu yang sudah punya pengetahuan kekhasan emosionalitas dari Aremania itu sehingga bisa mengendalikan keramaian atau kerusuhan, potensi kerusuhan. Iya. Jadi gini, info yang saya dapatkan dari klien kita bahwa memang petugas yang di BKO-kan itu bukan BRIMOB dari Ampel Dento ya, tetapi dari Polda Jatim. Tentu kalau itu memang Ampel Dento itu di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang, daerah Pakis itu. Artinya kalau itu memang terjadi, sebenarnya nggak matching dengan karakter Aremania. Kenapa tidak matching? Karena supporter Arema ini kan luar biasa ya. No leader but together. No leader but together. Jadi cara teknik pendekatannya juga beda. Tapi sebenarnya kalau fansnya Arema ini asik orangnya. Sepanjang dia baik, ya kita baik.
Iya toh. Kalau kita udah diganggu, jadinya kan lambangnya aja singa edan ya, singa gila ya. Singa gila keluar. Bukannya singa nggak diganggu juga bahaya gitu? Enggak kan, singa kan diem. Oh, diem. Dia bukan raja hutan, begitu digoyang dia gilanya keluar. Nah, itulah seperti itu, Bang Bibi ya. Jadi sebenarnya dulu sih masa saya kurang lebih 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu ada semacam Arema Polis. Arema Polis. Artinya petugas kepolisian yang kemudian bisa bersinggungan secara emosional dengan para supporter Arema. Harusnya hal-hal itulah yang dipelihara. Mereka punya chemistry. Iya, ada chemistry, harusnya di situ yang harus dijaga. Tetapi ini kan kemudian kita tahu juga yang petugas yang meninggal dari kepolisian kan dari Tulungagung dan Trenggalek. Nah, saya kembali lagi ke melengkapi keterangannya Bang Novel. Laporan yang 359 itu model A. Oke. Kalau model A artinya yang lapor adalah petugas. Ya. Baik. Alasan Polda Jatim kalau kita nggak ngambil model A, Mas, kita nggak punya dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Oke. Kemudian pasalnya 359. Kulpa, kealpaan, menyebabkan orang mati. Tetapi kan itu kemudian kita sebagai tim advokasi kan sangat jauh dari rasa keadilan, bertentangan ya. Apalagi klien kita sudah bilang, Mas Ato itu sudah hukum seberat-beratnya, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, akhirnya kita lapor dari keluarga korban, itu model B. Oke. Dengan pasal 338 pembunuhan dan 340 pembunuhan berencana, dan yang kita laporkan di situ PSSI yang harus bertanggung jawab, kemudian LIP Liga Indonesia Baru, kemudian broadcasting, ya. Broadcasting itu siapa? Hak siar, Indosiar, hak siar, Indosiar ya. Kemudian juga eksekutor di lapangan yang menurut Kapolri itu yang melakukan penembakan kan 11 orang. Itu belum tersentuh. Yang baru kesentuh yang berapa orang? Yang 6 medal di tengah-tengah. Yang 11 ini adalah eksekutor yang di lapangan yang menembakkan gas air mata ke tribun 13, 12 yang menurut keterangan klien kita semua bahwa di tribun situ tribun paling aman karena untuk keluarga dan anak. Dan pimpinannya kalau menurut Mas Novel yang memberi perintah belum juga dong? Belum. Iya. Tapi menurut Anda perlu? Artinya kita juga melaporkan Kapolres Malang periode itu kan sudah diganti Firly ini. Kemudian juga Kapolda Jatim Niko. Firly itu ketua KPK. Firly Dayat. Oh ya, sama. Firly Bahuri. Firly Dayat. Firly bukan Firly. Kemudian Kapolda Jatim. Itu yang harus bertanggung jawab. Tadi katanya ada komandan Brimob, ada Brimob yang di luar itu. Dantonnya sudah. Dantonnya sudah. Yang masuk model A tadi. Tapi hanya Dantonnya saja. Iya. Belum di atasnya Danton. Belum. Apa memang perlu? Ya harus dong. Apa dasarnya? Nah, ini kan suatu perhelatan. Yang tidak pertama kali PSSI menyelenggarakan liga pertandingan. Ya harus bertanggung jawabnya keseluruhan dong. Artinya kegiatan rutin lah ya. Iya, kegiatan rutin sudah biasa. Kalau kegiatan rutin, kalau Mas Novel bilang itu harusnya SOP-nya itu juga sudah jelas. Tapi satu lagi menarik tadi. Tadi yang dibilang bahwa selama ini banyak dipakai petugas pengamanan dari lokal. Kan kegiatan rutin ini. Iya. Kapan kemudian berganti dari petugas dari luar? Dan apa dasarnya? Ya. Pertimbangannya apa? Mestinya gitu kan. Dilacak sampai ke sana nggak tim? Enggak sejauh itu. Berarti belum selesai tugas. Oh iya, masih panjang. Iya, masih panjang. Sejak kapan? Dilakukan pengamanannya bukan dari petugas yang dari Malang. Ya, itu. Brimob di Malang kan ada. Iya. Anggota Polri yang pengamanan terbuka di Malang kan juga ada. Iya. Terus kemudian hari itu kan pakai pengamanannya dari luar. Iya. Nah, sebelum itu apakah seperti itu atau tadi dibilang sebelumnya kan enggak? Iya. Terus mulai dipakai dari luar itu sejak kapan? Sudah berapa kali dipakai atau baru pertama kali itu? Ya itu yang saya nggak terinfokan ya. Belum sampai sejauh itu ya. Belum. Padahal itu sebenarnya sangat penting untuk mengkonfirmasi betul nggak ada kepentingan lain yang bekerja selain mengamankan itu. Iya. Dan
Kan ada informasi juga Mas Imam, ini bukan sekedar pembunuhan. Ini yang disebut dengan gross violence of human right. Ini udah pelanggaran berat hak asasi manusia loh. Ada kepentingan tertentu yang menggunakan momen itu untuk kemudian, dan ini mungkin bukan untuk itunya. Ada kepentingan lain yang bekerja untuk, tapi kemudian disengaja tapi tak terkontrol. Ini bisa kayak gitu kan? Jadi ada kesengajaan itu, dan itu jahat betul kalau memang ada seperti itu. Mas Imam, bisa nggak dikonfirmasi dengan kita nukik dalam lagi itu? Apa namanya? Biasanya kan ada apa Mas Novel, kok saya jadi lupa? Kejadian itu kan direkonstruksi. Rekonstruksi. Pada saat rekonstruksi, proses rekonstruksinya itu oke atau tahu nggak rekonstruksinya, maksudnya dilibatkan untuk ikut lihat atau bagaimana? Enggak kan gini, kalau kita ini jadi advokat sudah nggak setahun, 2 tahun atau 10 tahun lebih lah. Mengalami hal seperti itu, rekonstruksi itu biasanya kan di tempat kejadian TKP itu terjadi. Nah, ini kan kemudian dengan berbagai bla 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 alasan kemudian ditarik rekonstruksinya di lapangan Polda Jatim. Bukan rekonstruksi, rekayasa. Rekayasa ya. Dan di situ pula ternyata pada saat itu tidak ada satupun anggota yang dalam rekonstruksi itu menggambarkan penembakan gas air mata secara lambung. Jadi mereka nembaknya itu ke bawah, lurus. Nah, itulah yang kemudian banyak Aremania kemudian menuntut kembali untuk diadakan rekonstruksi ulang. Oh, itu dilihat oleh area sebagian. Iya, kan sudah terekspos di media ya. Iya, betul. Iya, saya lihat orang protes ya. Iya, harusnya rekonstruksi itu nggak seperti itu gitu. Tapi yang menarik gini, Mas Imam, rekonstruksi itu menggambarkan perbuatan pelaku. Iya. Ya. Tadi kan Mas Imam bilang bahwa pelaku penembakan gas air mata tidak jadi tersangka. Iya. Artinya perbuatan menembaknya kan tidak direkonstruksi, harusnya ya. Yang direkonstruksi adalah yang medel kan. Berarti kan medel kan disalahkan karena dia barangkali yang ngasih perintah gitu ya. Bisa gitu. Harusnya rekonstruksi itu cara memberi perintah gitu. Harusnya cara menembaknya. Kalau yang menembak itu eksekutor. Berarti tersangkanya dia gitu kan. Nah, itulah yang menjadi masalah kan. Satu, tempatnya tidak di lokasi kejadian. Kalau nggak di tempat memang boleh, Pak. Boleh. Dengan syarat harus menggambarkan kondisi yang sama. Nah, itu yang mesti masalah ketika arahnya beda gitu. Itu yang mungkin diklarifikasi apakah tempat itu sudah tepat. Terus yang kedua, pelakunya dan kemudian tindakannya, peristiwanya itu nggak cocok di situ ya. Dan melibatkan korban dong tentunya, keluarga korban. Mas Imam, dengan berbagai informasi yang tadi kita diskusikan itu, apa langkah selanjutnya? Yang pasti, Bang Wiwi dan Bang Novel, ini kan suatu kejadian yang luar biasa. Anda semua, kita semua bangsa Indonesia tidak bisa membayangkan. Kemudian apabila keluarga kita mengalami hal seperti itu. Berangkat dengan sukacita karena sepak bola ini suatu kegembiraan. Tetapi kemudian faktanya mereka seperti diduga dibantai ya. Seperti Pak Arianto bilang tuh dibantai, pembantaian massal. Kalimatnya gitu, dibantai? Iya, pembantaian massal. Staf ahli Kapolri ya, bilang dalam satu frame ya. Pak Arianto Sutaji. Iya, Arianto Sutaji. Mantan Kadikum. Juga Kapolwil Malang dulu. Kapolwil Malang. Orang Malang dia jangan-jangan, bukan hanya Kapolwil saja. Kapolwil Malang orang Malang. Artinya ini perjalanan panjang, Bang Bibi. Bagaimana kita mengkawal proses ini sekuat-kuatnya. Tentu kita juga nggak bisa berjalan sendiri. Kita memerlukan banyak elemen masyarakat, komunitas masyarakat yang peduli ya. Bagaimana korban itu diberlakukan seperti itu. Ya, memang tahap awal otopsi itu ibarat pertandingan masih karcis di awal. Kemudian kita masuk pintunya itu LB model B tadi, dan ini kan belum berproses. Masih panjang kali lebar ya. Artinya panjang kali lebar ya. Makanya kita banyak melibatkan teman-teman LPSK, teman Komnas, di GBF pun sering komunikasi dengan kita. Artinya ini yang
orang-orang elemen-elemen yang punya kepedulian terhadap penegakan hukum dan keadilan itu harus terus mengawal proses ini. Kalau tidak gitu ini akan hilang dengan sendirinya. Proses akan terus dikawal, tapi ditambah juga dengan investigasi-investigasi yang lebih luas ya, untuk melengkapi apa yang sudah ada. Sejauh ini lembaga-lembaga seperti LPSK, Komnas HAM pernah bikin pernyataan aneh itu kan, moratorium. Dan terus kemudian ada respon balik kan, cabut pernyataan itu. Nah saya nggak tahu tuh lembaga-lembaga itu sekarang apa posisinya dan apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman. Ya harusnya teman-teman di Komnas ini tidak ada pergantian ya, sudah baru baru. Komisioner Komnas ya, harusnya mereka mereview kembali, artinya mereka harusnya turun lagi ke bawah untuk mencari fakta yang sebenarnya, karena kita nggak sepakat kalau kemudian dikatakan itu hanya pelanggaran HAM tapi nggak berat. Iya toh, karena faktanya yang meninggal 135 yang tercover, yang tidak tercover kita nggak tahu juga. Iya toh, penontonnya 42.000. Apalagi siapa yang menginstruksikan, ada kesengajaan atau tidak, kepentingannya apa, itu juga jadi penting. Iya, untuk mencari motif di belakang itu semua. Mudah-mudahan Komnas mendengar ini. Kemudian kita juga berterima kasih dengan LPSK ini luar biasa ternyata. Mereka itu berperan aktif ya. Bagaimana kemudian memberikan perlindungan melekat, support, dan itu dikerjakan secara profesional. Saya baru ternyata LPSK ini dalam proses pencari keadilan itu penting banget. Selama ini memang nggak nganggap LPSK ya? Kita tahunya LPSK kan setelah ada Baradae ya. Kita tahu fungsinya LPSK ini. Ternyata LPSK itu kepeduliannya besar. Agak naif kalau lawyer tidak. Jadi kita bersyukur ya. Kemudian kepada teman-teman TGIWF ya, meskipun dalam tanda kutip mereka sudah menyelesaikan tugasnya, terutama kepada Pak Mahfud MD ya. Tolong ini dicermati, diwaspadai, dan diseriusi. Karena kita tahu beberapa belakang ke hari kan Kapolri mengumumkan mau ada penambahan tersangka. Tapi sampai ini hari kan nggak jadi. Ada apa ini? Ada apa ini? Jadi Mas Imam mempertanyakan, mengirim pesan dan mempertanyakan secara serius kepada Menko Polhukam. Supaya lebih diseriusi. Ada apa ini? Kok hanya berhenti di 6 tersangka dan itu model A? Semuanya model B-nya belum jalan. Itulah makanya teman-teman dari tim lain pun datang ke Bareskrim bawa 12 bis. Ya memang ini persamaan nasib kita semua ini. Bagaimana memperjuangkan korban ya. Tapi ada istilah apa? No leader, but together. Inilah contohnya itu. Saya mau komentar sedikit Mbak Bewi. Saya baru terfikir dalam pandangan saya, ketika yang dijadikan tersangka di level tengah, pasalnya 359, 360, menurut saya agak janggal. Kenapa janggal? 359, 360 itu kaitan dengan perbuatan langsung, dan itu personal. Kenapa? Namanya kealpaan. Nggak mungkin kealpaan itu terorganisir. Institusi, nggak mungkin ada suatu terstruktur. Jadi ketika 359, 360 yang kena level tengah, bukan level pelaksana, ini lucu menurut saya, nggak pas menurut saya. Tapi nanti kita lihat. Dalam pandangan saya agak kurang, nggak masuk akal gitu ya. Karena kealpaan itu ya tindakan spontan, tindakan spontan yang walaupun ada ada pertimbangan pribadi dia untuk berbuat atau tidak berbuat, tapi dia berbuat karena suatu kealpaan. Nah, ini yang menurut saya ya 359 dan 360. Tapi ketika yang kena justru di level tengah, mungkin dalam pemikirannya penyidik ya, atau yang menentukan pasal itu, kealpaan dalam memberikan perintah barangkali. Barangkali gitu. Atau apa? Kealpaan dalam mengarahkan anggota untuk masuk ke sana. Menurut saya memang ketika memerintahkan anggota masuk dalam stadion dan dia petugas yang membawa gas air mata, itu itu suatu masalah serius ya. Menurut saya bisa masuk kualifikasi pidana dalam konteks ini. Cuman di level mana seperti apa. Tapi kalau tadi level tengah
bicara 359, 360 menurut saya nggak pas. Iya. Apalagi jika apa namanya petugas yang didatangkan itu dari luar. Yang Pastinya dari luar, ya. Karena dia itu petugas yang bawa gas air mata. Iya. Tugasnya di luar stadion. Maksud saya bukan hanya dia bertugas di luar, dia pun pasukan dari luar daerah. Oh, luar daerah. Dan itu kan harus ada pertanyaan, dan pertanyaan itu belum bisa Iya, dijawab belum bisa terjawab sampai sekarang. Padahal itu bisa mempengaruhi jawaban kenapa harus dilakukan itu dari luar. Iya. Ya, kenapa dilakukan itu dan kenapa kemudian perintahnya masuk ke dalam dan kenapa tindakan. Jadi kenapanya ini masih banyak nih Mas. Peristiwanya belum terbuka lebar. Iya. Makanya klien kita Mas Dewi bilang, ya memang anak saya dibunuh. Karena Brimob yang datang itu bukan dari Malang, dari Surabaya. Mas Dewi berkali-kali bilang anak saya ini dibunuh. Dan itu dikonfirmasi sama staf ahlinya Kapolri ya? Iya. Yang menyatakan ini apa tadi? Apakah memang pembatalan otopsi itu? Pembantaian tadi yang bilang. Oh iya, itu pembantaian massal. Staf ahli Kapolri Pak Arianto bilang ini bukan sekedar pembunuhan, tapi ini pembantaian. Mas Imam nggak salah dengar ya, bilang itu pembantaian. Enggak, kan terekod, itu kan di salah satu frame TV sama saya itu. Oh, lagi diskusi sama iya, sama hostnya ya, dia enggak ada rekodnya, ada semua. Iya. Teman-teman tambah menarik dan mungkin Mas Imam sudah saatnya saya dan Mas Novel tuh mungkin pergi ke Malang ya, ketemu bersama-sama Mas Imam, pergi ketemu dengan ini Mas, para korban dan saksi mata, saksi berpuluh pasang mata untuk melengkapi apa namanya peristiwa ini. Dan ini adalah peristiwa keadilan yang dimensinya kalau tidak dilacak benar menjadi ketidakadilan dan ada isu kemanusiaan di situ. Karena korbannya banyak orang dan mereka membutuhkan keadilan. Aremania itu no leader but together. Kita akan pergi ke Malang kalau punya waktu dan insya Allah doakan dan mudah-mudahan bisa ketemu dan mengawal kasus ini bersama seluruh Aremania dan supporter sepak bola lainnya. Jika Anda punya saran, usulan, gagasan, sampaikan kepada kami dan mudah-mudahan kita bisa kulik lebih jauh lagi. Ini channel bukan sekedar mengulas peristiwa, tapi meyakini peristiwa yang diulas itu akan sampai pada ujung. Ada keadilan, ada kemanusiaan, dan kita lawan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan anti korupsi.